Yuk kita belajar tentang kode etik advokat di Indonesia. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek, ataupun sebagai konsultan hukum. Kode etik advokat dapat dikelompokkan dalam beberapa hal. Yang pertama, kode etik dalam hubungan dengan kepribadian advokat pada umumnya. Yang kedua, kode etik dalam hubungan advokat dengan klien. Yang ketiga, kode etik dalam hubungan dengan sejawat. Yang keempat, kode etik dalam cara bertindak menangani perkara. Dan yang terakhir, kode etik dalam hubungan advokat terhadap hukum, undang-undang, kekuasaan, dan para pejabat pengadilan. Kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Kode etik advokat juga adalah pengaturan tentang perilaku anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya, maupun dalam kegiatan di muka pengadilan, baik beracara di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam perkembangannya di Indonesia, dikenal beberapa kode etik advokat. Di antaranya, yang pertama, Kode Etik Advokat Ikatan Advokat Indonesia atau disingkat IKADIN yang disahkan pada Munas Advokat Indonesia pertama tanggal 10 November 1985. Yang kedua, Kode Etik Bersama IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia yang ditetapkan di Jakarta tanggal 8 April 1996. Yang ketiga, Kode Etik Advokat Indonesia yang selanjutnya disebut KEAI yang dibuat bersama IKADIN, AAI, IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, Serikat Pengacara Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang disahkan tanggal 23 Mei tahun 2022. Yang keempat, Kongres Advokat Indonesia pertama tahun 2008 yang menetapkan Kode Etik Advokat tanggal 30 Mei 2008. Adapun lingkup internasional terkait kode etik advokat dikenal dengan International Code of Ethics by International Bar Association, first adopted 1956, yang berpusat di London, Inggris. Selanjutnya adalah sistematika yang terdapat dalam kode etik advokat Indonesia yang dimuat mulai dari bab 1 hingga bab 12, di mana bab 1 membahas mengenai ketentuan umum, bab 2 membahas mengenai kepribadian advokat, bab 3 membahas mengenai hubungan dengan klien, bab 4 dan 5 membahas tentang hubungan dengan teman sejawat dan sejawat asing, bab 6 membahas tentang cara bertindak menangani perkara, bab 7 membahas tentang ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik, Bab 8 dan 9 membahas tentang pelaksanaan kode etik dan Dewan Kehormatan. Bab 10, 11, dan 12 membahas tentang KE dan DK, aturan peralihan, dan penutup. Berikutnya adalah poin-poin penting dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Yang pertama, tentang kepribadian advokat, bahwa advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan sara, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi yang terhormat. Kemudian adalah hubungan dengan klien, bahwa advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Advokat juga harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Berikutnya adalah hubungan dengan teman sejawat, bahwa advokat
tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat sesama profesi advokat. Apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula. Selanjutnya adalah tentang cara bertindak menangani perkara. Bahwa surat-surat kepada teman sejawat dalam suatu perkara yang dibuat dengan membubuhkan catatan sans prejudice tidak dapat ditunjukkan kepada hakim. Advokat juga tidak dibenarkan mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan pada suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup, yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan, dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik secara perdata maupun pidana. Dan yang terakhir adalah tentang ketentuan lain mengenai Kode Etik Advokat Indonesia, bahwa pemasangan iklan yang semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama yang berlebihan. Kantor advokat atau cabangnya yang diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan keduduk dan martabat advokat itu adalah tidak dibenarkan. Serta advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan klien. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 4, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.